Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi konsep dasar fungsi untuk mata kuliah Matematika 1 ya. Nah, jadi pada materi konsep dasar fungsi ini nanti kita akan membahas apa yang dinamakan dengan domain, kodomain, maupun range gitu ya. Nah, jadi jika ada fungsi ya, fungsi ditulis dengan y sama dengan fx gitu kan. Nah, maka y ini disebut dengan variabel tak bebas gitu ya. Jadi ini merupakan variabel tak bebas. Nah, sedangkan fx ini merupakan variabel bebas gitu. Variabel bebas. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan domain gitu. Ada yang dinamakan dengan domain. Nah, domain itu merupakan daerah asal. Daerah asal. Sedangkan kodomain itu merupakan daerah kawan gitu ya. Nah, jadi domain ini merupakan daerah kawan. Dan ada yang disebut dengan range. Nah, range ini merupakan daerah hasil gitu. Nah, jadi kalau seperti dulu waktu SMA gitu kan, pernah ya dulu, jadi udah dipelajari ya. Jadi kalau misalnya ada X gitu kan, nah X ini dia punya komponen gitu. Nah, ini ada X, kemudian ini ada Y. Nah, masing-masing X dan Y ini punya komponen gitu kan. Jadi misalnya ini, nah, yang dinamakan fungsi adalah ketika setiap anggota komponen X itu terpetakan satu ke anggota komponen Y gitu. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, ini termasuk fungsi gitu kan. Nah, ini bisa disebut dengan fungsi. Nah, atau misalnya seperti ini. Ini X, ini Y. Kemudian ini, nah, dia ini punya anggota 4, ini anggota 5. Nah, setiap X ini terpetakan satu ke Y gitu. Nah, ini merupakan fungsi. Nah, kalau dia misalnya ini 2, terpetakan 2 ke sini misalnya. Nah, ini tidak disebut dengan fungsi gitu ya. Atau misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini komponen X ada satu yang tidak terpetakan, maka ini bukan merupakan fungsi gitu ya. Nah, jadi artinya yang dinamakan dengan fungsi itu adalah jika setiap komponen X itu terpetakan satu ke Y. Dia tidak boleh lebih dari satu gitu. Kalau Y ini bebas berapa aja, karena ini merupakan daerah kawan gitu ya. Nah, contoh misalnya fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, dari sini mana yang misal ini ya, f3x tambah 1. Nah, kemudian ini fungsi, kemudian ini x ini anggotanya ya 1, 2, 3, 4
gitu ya. Nah, kemudian ini anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. 8. Oke. Ini misalnya kita buat 2 aja. Misalnya 2. Nah, maka kalau kita mau cari domain, kodoman, dan rank, maka ini anggota ini bisa kita masukkan satu-satu gitu kan. Nah, pada saat dia X-nya 1, maka ini bisa kita ganti. X-nya 1, maka 2 dikali 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 ditambah 1, 3. Nah, berarti kalau X-nya 1, ini hasilnya adalah 3. Gitu kan? Nah, maka ini kalau kita tulis, ini kita tulis ulang aja ya. Maka ini kalau kita tulis ulang, ini tadi X, Y ya, dimana X itu 1, 2, 3, 4, Y 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Nah, maka 1 ini pasangannya 3. Ini bisa kita petakan ke sini. 1, 3. Nah, kemudian 2. Untuk 2, F, X, X ditambah 1 gitu kan. Maka F-nya kita ganti dengan 2. Maka 2 dikali 2 ditambah 1 itu sama dengan 5 gitu kan. Nah, maka untuk 2 ini pasangannya adalah 5. Nah, selanjutnya untuk F, X, 2X ditambah 1, dimana X-nya adalah 3 ini, maka 2 dikali 3 ditambah 1, 7. Maka 3, 7. Nah, yang terakhir F, X sama dengan 2X ditambah 1, dimana F-nya adalah 4. Maka ini kurang 1 ya. Nah, maka maka 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, inilah pasangannya. Maka 4 ini pasangannya 9. Nah, jadi yang mana yang dinamakan dengan daerah asal? Daerah asal atau DF itu dari fungsi ini itu saya taruh di sini ya. Oke, di sini aja. Maka DF-nya itu adalah 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4. Nah, kodomainnya mana? Kodoman atau biasa yang disebut dengan KF itu adalah ini semua. Ini semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Bisa kita tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini merupakan kodomain. Nah, kemudian mana yang dinamakan dengan daerah hasil? Daerah hasil itu adalah ini 3, 5, 7, dan 9. Jadi kalau kita tulis ranknya itu adalah 3, 5, atau ini ya 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, dan 9. Nah, inilah yang disebut dengan domain, kodomain, dan rank di dalam fungsi gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi syarat untuk agar fungsi tersebut terdefinisi jika fungsinya itu bentuknya pecahan ataupun akar gitu ya. Nah, ini sebelumnya saya hapus dulu. Oke.
Nah, jadi fungsi itu terdefinisi jika ya fungsi terdefinisi jika pertama fx itu sama dengan gx per hx, di mana syaratnya hx itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kalau ada fungsi pecahan nih ya, fx sama dengan gx per hx, maka syaratnya fungsi itu terdefinisi jika hx-nya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian jika fx-nya itu sama dengan akar gx, maka syaratnya gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk fungsi agar terdefinisi gitu. Nah, misal kita masuk ke contoh ya. Misal kita masuk ke contoh. Ini saya hapus dulu. Misal contoh yang pertama itu fx sama dengan 3x dikurang 5. Nah, untuk fungsi seperti ini kan tidak merupakan fungsi pecahan atau akar ya. Nah, jadi ini bisa kita kerjakan langsung gitu kan. Nah, jadi untuk daerah domainnya itu atau daerah asalnya itu merupakan semua elemen bilangan real gitu kan. Jadi x di mana x merupakan elemen bilangan real. Nah, ini untuk daerah asal. Nah, untuk daerah kawannya itu kodomain juga sama, yaitu x di mana x semua elemen bilangan real. Nah, untuk mencari daerah hasilnya, maka itu bisa kita cari dulu inverse-nya gitu ya. Nah, maka untuk inverse-nya ini fx sama dengan 3x kurang 5, ini saya tulis menjadi y sama dengan 3x dikurang 5, sama ya. Nah, maka kita untuk mencari inverse, maka kita carilah x. Nah, kemudian nanti kita balikan kembali gitu ya. Nah, maka ini y ditambah 5 pindah ke sini ya, pindah ke kiri, ini sama dengan 3x gitu. Maka supaya kita dapat x, berarti y ditambah 5 dibagi 3 itu sama dengan x gitu kan. Nah, maka untuk inverse-nya berarti f inverse x gitu ya. Maka ini kita balikan lagi gitu kan, y-nya diubah jadi x ditambah 5 per 3. Nah, maka ini sama dengan 1/3x ditambah 5/3 gitu kan. Nah, maka daerah hasil gitu ya. Nah, maka daerah hasil atau RF ini adalah semua komponen bilangan real gitu kan. Nah, maka x-nya ini kan kita boleh masukin berapa aja gitu ya, boleh 1, 0, dari minus tak hingga ke positif tak hingga. Nah, itu merupakan daerah hasil gitu kan. Nah, oke, jadi untuk RF-nya sama x, di mana x merupakan elemen bilangan real gitu. Jadi dia tidak ada syarat gitu, tidak ada syarat yang membatasi x-nya boleh berapa aja gitu ya. Nah, inilah contoh untuk yang pertama gitu. Nah, kemudian untuk yang contoh kedua
Kita masuk ke contoh kedua ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalnya soalnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nah, kalau disuruh cari domain, kodomain, dan rank, maka ini sama ya, seperti tadi ya caranya. Nah, maka untuk domainnya sendiri atau DF itu X, di mana X elemen bilangan real gitu. Karena dia bukan merupakan yang dua ini ya, bentuk kedua ini. Nah, kemudian untuk kodomainnya sama X, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, ini yang pertama untuk ini. Nah, selanjutnya untuk mencari RF, nah ini berarti harus kita balikan gitu kan, terus kita cari inverse-nya. Nah, maka ini bisa saya tulis Y sama dengan X kuadrat dikurang 4. Nah, maka untuk mencari X, maka X ditambah 4 sama dengan X kuadrat gitu kan. Oke, selanjutnya maka untuk X itu berapa? X itu adalah akar Y ditambah 4 gitu kan. Nah, akar Y ditambah 4. Maka ini bisa kita tulis lagi, F inverse X sama dengan akar X ditambah 4. Kita balikan lagi ya. Ini kita kembalikan lagi. Maka nah, untuk ranknya atau untuk daerah hasilnya berapa gitu kan. Nah, ini kita lihat, ini kan bentuknya akar ya. Nah, kalau bentuknya akar, kita lihat yang ini fungsinya. Nah, kalau dia bentuknya akar, maka Gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, Gx itu yang mana di sini? Gx itu adalah X ditambah 4 gitu. Maka X ditambah 4 ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, maka X lebih besar sama dengan minus 4 gitu. Nah, maka hasilnya itu adalah X lebih besar sama dengan minus 4. Nah, dimana X elemen bilangan real gitu ya. Nah, oke, maka RF-nya, kita dapatlah RF-nya itu X, dimana X harus lebih besar sama dengan minus 4. Dan X itu adalah elemen bilangan real. Nah, inilah daerah hasil untuk soal yang nomor 2 gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 3 misalnya. Nomor 3. Oke, misalnya nomor 3. Soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x dikurang 5. Nah, tentukan domain, kodomain, dan rank gitu ya. Nah, jadi caranya sama seperti tadi ya. Nah, pertama ini untuk domainnya sendiri. Domainnya itu x, dimana x elemen bilangan real. Kodomain juga sama, X, dimana X elemen bilangan real. Nah, untuk mencari ranknya itu berarti kita cari inverse-nya dulu. Nah, maka ini kita tulis Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 5. Itu kan. Nah, maka selanjutnya, nah untuk menyelesaikan ini supaya kita dapat gampang menyelesaikannya, maka ini harus kita bentuk dulu fungsi ini ke kuadrat sempurna gitu ya. Nah, untuk penjelasan kuadrat sempurna itu bisa kalian lihat di video saya yang lain gitu. Oke ya, nanti akan saya buat
pembahasan untuk kuadrat sempurna gitu ya. Jadi kuadrat sempurna itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa bentuk soal gitu ya. Misalnya seperti untuk menyelesaikan konsep dasar fungsi ini gitu. Nah, jadi untuk membuatnya kuadrat sempurna itu caranya yaitu yang pertama ini bisa kita tulis X ditambah, nah 6 ini itu harus kita bagi 2, artinya berarti 6/2 itu 3 gitu kan. Ini bisa kita tulis, kemudian ini dikuadratkan, nah kemudian dikurang 3 ini tadi, 3 kuadrat dikurang 5 gitu kan. Nah artinya kalau misalnya ini kita selesaikan, ini kan hasilnya sama dengan ini gitu kan. Nah ini berarti X kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali X berarti 6X ditambah 9 gitu kan. Nah ditambah 9 ini dikurang 9 berarti habis. Nah kemudian dikurang 5, maka bentuk ini tuh sama dengan ini gitu kan. Nah selanjutnya bisa kita selesaikan lagi, X ditambah 3 dikuadratkan dikurang 9 dikurang 5, maka Y sama dengan X ditambah 3 dikuadratkan dikurang 14 gitu kan. Nah maka kita dapatlah dari sini, kita pisah ya, X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan Y ditambah 14 gitu kan, Y tambah 14. Nah maka X ditambah 3 itu sama dengan akar Y ditambah 14 gitu kan. Nah maka X sama dengan akar Y ditambah 14 dikurang 3. Nah ini ya, dikurang 3. Maka ini kalau kita tulis dia jadi bentuk inverse, maka F inverse X sama dengan, kita balikan lagi, X ditambah 14 dikurang 3, 14 dikurang 3. Nah selanjutnya ini kan bentuk akar ya, nah sama seperti tadi, maka ini karena ini bentuknya akar, ini bakal syaratnya GX-nya ini di mana? GX-nya itu adalah yang di dalam akar, maka X ditambah 14 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, maka X lebih besar sama dengan minus 14. Nah maka dapatlah RF, daerah hasilnya itu adalah X, di mana X harus lebih besar sama dengan minus 14. Nah di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah inilah contoh ketiga. Oke. Nah selanjutnya kita masuk lagi contoh yang keempat ya. Oke. Nah, contoh soal nomor 4 misalnya fx 2x ditambah 1 per 3x dikurang 6. 3x dikurang 6. Nah, seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita lihat bentuknya adalah bentuk pecahan gitu kan. Dimana untuk bentuk pecahan fungsi itu terdefinisi jika hx berarti yang di bawah ini itu harus lebih besar sama dengan tidak boleh sama dengan 0 gitu kan. Maka untuk ini 3x dikurang 6 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka di sini 3x tidak boleh sama dengan 6. Maka x tidak boleh sama dengan 6/3 2. Nah, seperti ini. Maka untuk daerah asalnya ini bisa kita tuliskan DF, daerah asalnya itu x, di mana x tidak boleh sama dengan 2 gitu kan. Dan x itu merupakan elemen bilangan real. Nah, kemudian untuk kodomainnya daerah kawan itu semua elemen bilangan real gitu ya. Nah, karena tidak ada
syarat kan di sini, tidak ada batas ya, maka ini semua elemen bilangan real. Nah, selanjutnya untuk RF-nya atau range-nya bagaimana? Nah, sama seperti sebelumnya, maka kita harus mencari inverse-nya dulu. Nah, maka ini inverse-nya ini. Nah, ini bentuknya ini kan sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D ya. Nah, jadi ini bentuknya ini kan identik sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D gitu kan. Dimana A-nya itu 2, B-nya itu 1, C-nya itu 3, dan D-nya itu min 6 gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan inverse dengan bentuk seperti ini maka inverse-nya itu adalah gini kan. Udah pernah dipelajari ya waktu SMA dulu ya. Ini sama dengan min DX ditambah B dibagi CX dikurang A gitu kan. Nah, ini inverse-nya kan. Maka ini bentuknya ini tadi bisa kita tulis. Oke, maka untuk F inverse-nya ini bisa kita tulis F inverse-nya itu sama dengan min DX gitu kan. Min DX D-nya itu berapa? Min 6 gitu kan. Maka min 6 dikali min X, maka ini jadi tinggal 6X gitu kan. Ditambah B-nya itu berapa? B-nya itu 1 gitu. Maka ini kita tulis 1 gitu. Nah, kemudian per CX. CX-nya itu berapa? 3X gitu kan. Maka ini kita tulis 3X dikurang A. A-nya berapa? A-nya 2. Maka ini dikurang 2. Nah, inilah inverse-nya gitu kan. Nah, selanjutnya maka ini bisa kita dapat dari sini. Oke. Nah, ini kan bentuknya ini adalah bentuk pecahan gitu kan. Nah, dimana kalau untuk bentuk pecahan berarti HX-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, HX-nya itu mana? HX-nya itu ini kan 3X dikurang 2. Maka ini bisa kita tulis 3X dikurang 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka 3X tidak boleh sama dengan 2. Dan X tidak boleh sama dengan 2 per 3. Nah, maka daerah hasil itu dapat kita tuliskan X, di mana X tidak boleh sama dengan 2 per 3, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, ini contoh untuk pecahan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh kelima misalnya. Contoh soal nomor 5. Satu lagi ya, misalnya. Nah, nomor 5 misalnya fx sama dengan akar 2x ditambah 4. Nah, maka ini disuruh tentukan sama seperti tadi berapa mana domain, kodomain, dan rank. Nah, maka ini merupakan fungsi akar gitu kan. Maka gx atau 2x ditambah 4 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini. Maka 2x lebih besar sama dengan minus 4. Maka x lebih besar sama dengan minus 2. Gitu. Maka df-nya itu x, di mana x harus lebih besar sama dengan min 2. Dan x itu elemen bilangan real. Tuh. Nah, selanjutnya kf itu adalah semua elemen bilangan real ya. Nah, selanjutnya untuk rank, nah sama seperti tadi, berarti harus kita cari dulu inverse-nya gitu kan. Nah, jadi ini kalau kita tulis y sama dengan akar 2x ditambah 4 gitu. Nah, maka y kuadrat sama dengan 2x ditambah 4 gitu kan. Maka kita cari x-nya, maka y kuadrat dikurang 4
per 2 itu sama dengan X gitu kan. Nah, maka bisa kita tulis inverse-nya itu adalah X kuadrat dikurang 4 per 2. Nah, inilah dia. Nah, makanya bisa kita tulis ringnya itu adalah X, di mana X, oke, X di mana X elemen bilangan real gitu kan, karena yang di bawah ini merupakan konstan gitu kan. Nah, maka ini dia tidak ada syarat gitu kan. Nah, kalau kita lihat ke sini, walaupun dia ini terlihat seperti pecahan, tapi ini kan merupakan konstan. Kalau kita taruh ke depan itu adalah bisa setengah gitu kan. Nah, kecuali dia di bawahnya merupakan fungsi X. Nah, baru kita kasih syarat lagi. Nah, ini. Nah, karena ini konstan, maka hasilnya itu adalah X, di mana X elemen bilangan real. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk konsep dasar fungsi ya. Nah, untuk soal-soal yang lain nanti bisa kalian kerjakan pada PPT atau modul yang telah disediakan. Nah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.